Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang mau dibangun oleh Taliban di sana itu adalah imarah Islamiyah, bukan khilafah. Allahu a'lam perkembangan terakhirnya seperti apa. Imarah ini apa? Nanti khilafah itu apa? Karena di sana itu sudah diisukan seperti para buzzer itu sudah, oh itu khilafah itu begitu. Diberitakan sisi negatifnya. Nah, kita kaji tentang imarah ini apa? Al-imarah ya, wal imrah. Ini di Mausu'ah al-Fiqhiyah. Maknanya adalah al-wilayah. Al-wilayah artinya kekuasaan. Wa yutlaku ala mansibil amir, dan juga digunakan kata imarah itu untuk menyebut jabatan amir. Kemudian wa ala juz'im minal ardi yahkumuhu amir. Juga untuk menyebut sebagian dari bumi atau wilayah yang dikuasai atau dipimpin oleh seorang amir. Itu namanya imarah. Sementara istilah fikih itu tidak keluar dari makna bahasa ini. Ini di Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Jadi imarah ini sebetulnya maknanya kekuasaan. Indonesia itu ya imarah dalam artian kekuasaan. Ini kan cuma bahasa Arab. Apa hubungannya dengan khilafah? Di dalam Asasiyah Islamiyah juz kedua dikatakan fal imaratu a'am wal khilafatu akhos, dan khilafah itu lebih khusus. Wakilahuma riasah. Keduanya yakni imarah maupun khilafah itu adalah riasah, artinya kepemimpinan. Ini ada orang yang nggak bisa membedakan. Oh, yang wajib itu kan imamah jar, bukan khilafah. Nanti kita lihat imamah dengan khilafah dengan imarah itu apa. Nah, wal farqu bainaha wa bainal khilafah. Perbedaan antara imarah dengan khilafah, annal khilafata amah ala jami'il muslimina fid dunya, bahwasanya khilafah itu umum sifatnya untuk seluruh kaum muslimin di dunia. Jadi kekuasaan umum, pemerintahan umum untuk seluruh kaum muslimin di dunia. Dan ini hampir ijma', ya, para ulama mengatakan begitu. Nggak boleh ada dua apalagi lebih di bumi ini. Itu khilafah. Wa hadhihi khassah. Sementara imarah ini sifatnya khusus. Fiman wallauhu wa fima wallauhu bihi. Khusus untuk mereka yang mengangkatnya dan dalam perkara yang mereka percayakan kepada orang yang diangkat. Jadi kalau orang diangkat sebagai amir safar, maka mengurusi urusan safar. Itu imarah juga di dalam makna kepemimpinan. Amirul Hajj ya. Amir juga untuk siapa? Jamaah haji dan dalam kewenangan haji, termasuk nanti dalam hal-hal yang lain. Ini perbedaannya ya. Jadi kalau bicara khilafah itu sistem pemerintahan yang umum untuk seluruh kaum muslimin. Kalau imarah itu kepemimpinan yang sifatnya khusus untuk orang yang mengangkat dan dalam perkara yang dipercayakan saja. Ini pertanyaan, bolehkah imarah itu? Kata Syekh Taki di dalam Asasiyah Islamiyah juz 2, wal muslimuna ma'muruna binasbi amirin alaihim. Kaum muslimin itu diperintahkan untuk mengangkat amir atas mereka, kama hum ma'muruna binasbi khalifah. Sebagaimana mereka itu juga diperintahkan untuk mengangkat khalifah. Jadi imarah ini bukan hanya boleh, tapi memang disyariatkan, dianjurkan. Kenapa alasannya? Li'anal imarata min anwa'il hukm. Karena imarah ini termasuk jenis dari pemerintahan. Ya, pemerintahan daerah bisa disebut imarah. Fahiya wilayatu amrin fima wuliya bihi.
Dia itu adalah kekuasaan terhadap perkara yang diserahkan atau dipercayakan kepada orang yang diangkat jadi amir tadi. Jadi imarah ini seperti ini, nggak apa-apa. Selanjutnya, apakah ini cukup? Dalam artian sudah ada imarah. Nah, di sini dikatakan oleh Imam Al-Juwaini. Ini dalam kitab beliau Ghiyathul Umam. In sabaqa aqdul imamah li sholihin laha. Kalau sebelumnya itu sudah ada akad imamah. Imamah di sini maknanya khilafah ya. Di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab Imam An-Nawawi yang ada takmilahnya Al-Muti'i. Al-Muti'i di situ mengatakan wal imamah wal khilafah wa imaratul mu'minin mutaradifah. Imamah, khilafah, dan imaratul mukminin itu tarodif, sinonim. Maknanya itu sama, ungkapannya berbeda. Bagaimana kita katakan misalnya ada menyebut orang, ada menyebut manusia, sama. Ini enggak ada orang di sini. Nah ini apa? Ini manusia. Enggak begitu. Ini sama, sinonim begitu. Nah kalau khilafah itu sudah ada diangkat untuk orang yang layak, orang yang sah diangkat sebagai imam. Wa kunna narahu indal aqdi mustaqillan bin nazar fi jami'il aqtar. Dan kita melihat bahwasanya saat akad dia itu mustaqil, independen, tidak di bawah cengkraman atau kekuasaan atau sekedar dia jadi boneka, tidak, dia independen bin nadhari dalam menjangkau, melihat atau mengurusi fi jami'il aqtar di dalam seluruh wilayah kekuasaan. Tsumma dhahara ma yamna'u min imbisasi nadhari. Kemudian nampak ada yang mencegah dari dia menjangkau wilayah yang dia kuasai itu. Misalnya diangkat di satu wilayah, harusnya bisa menguasai seluruh wilayah, tapi ternyata tercegah. Autoroa atau ada kejadian yang memang menjadikan dia nggak mampu lagi untuk mengurus satu wilayah tersebut. Fala wajha li tarkil latina la yablughuhum amrul imami muhmalin. Maka nggak ada alasan untuk membiarkan orang-orang yang perintah imam itu tidak sampai kepada mereka. Prinsipnya kan khilafah itu satu untuk seluruh kaum muslimin di dunia. Nah ketika ada di satu kota, ternyata ada daerah yang jauh nggak sampai ini, nggak sampai. Ada berita dari sini di sana nggak sampai. Karena satu hal misalnya, ya kayak misalnya benua Amerika itu sendiri kenapa disebut sebagai al-alamul jadid, ya, dunia baru, itu karena orang-orang dulu menganggap nggak ada. Yang ada itu cuma benua Asia, Eropa, dan Afrika. Belum diketemukan. Nah andai seperti itu kan berarti nggak bisa diperintah, wong tahu saja juga nggak. Ini menurut pandangan Imamul Haramain Al-Juwaini. Maka daerah yang tidak tahu tadi, nggak terkontrol oleh imam, oleh khalifah, itu nggak ada alasan untuk dibiarkan terlantar. Ya, artinya nggak diurusin. Walakinnahum yunassibuna amiron. Tetapi mereka itu hendaklah mengangkat seorang amir. Ini jadi alasan, oh di sana angkat aja seorang amir. Ya bahasanya mungkin kepala negara lah, kepala negara tapi yang nggak tercover oleh wewenang khalifah, nggak tercover oleh jangkauan khilafah. Jadi diangkat amir di sana. Yarji'una ila ra'yihi wa yasduruna an amrihi. Yang mereka kembali ya, mengatur urusan itu kepada pendapat amir yang diangkat tadi, menjalankan hukum dari perintah amirnya. Wa yaltazimuna syari'atal Mustafa. Mereka terikat dengan syariat Nabi Muhammad.
fima ya'tuna wa yadharun, terhadap apa yang mereka lakukan maupun yang mereka tinggalkan. Jadi kalau bicara amir boleh begitu, tapi syaratnya pertama, amir ini dalam kondisi darurat. Jadi kepala negara bikin pemerintahan ini darurat, yakni apa? Ketika tidak terjangkau oleh khalifah. Kenapa ini dibolehkan oleh Imamul Juwaini? Karena nggak boleh pelaksanaan hukum syariat itu ditinggalkan. Pelaksanaan hukum syariat harusnya wewenang khalifah untuk menerapkan secara keseluruhan. Nggak tercover, mereka angkat sendiri. Sebutannya amir, imaroh tadi. Keberadaan itu dalam rangka menjalankan hukum syariat. Apa yang dilakukan, apa yang ditinggalkan, mereka terikat dengan syariatul Mustafa. Nah, catatannya di sini kata Imamul Juwaini, wala yakunu dzalikal mansub imaman. Tidaklah orang yang diangkat itu menjadi imam. Ini yang sebagian orang katakan, oh berarti kan boleh mengangkat dua kepala negara dalam satu masa itu. Ini dalilnya. Ya ini dilihat konteksnya, itu Imamul Juwaini sedang mengatakan ada amir, ada imam. Amir atau kepala negara yang nggak terjangkau itu tidaklah disebut imam atau khalifah. Ini di Ghiyathul Umam. Jadi ketika amir ini ada, nggak cukup, kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, itu satu kewajiban. Khilafah itu kewajiban yang lain lagi. Kemudian beliau lanjutkan, walau zalatil mawani, andai yang menghalangi itu suatu ketika hilang, yakni sudah bisa terkontrol semua ini seduniaan, apalagi di zaman sekarang ya, nggak ada lagi batasan itu. Perintah dari satu titik di muka bumi itu ke titik yang lain bisa diterima. Imamul Juwaini ini membolehkan tadi ketika memang terputus. Nah, kalau penghalang itu sudah lenyap, wastam kanal imamu minan nadhari lahum, imam sudah bisa menjangkau, mengatur urusan mereka semua, az'anal amiru warra'aya lil imam, maka hendaklah si amir tadi dan rakyat itu tunduk kepada imam. Wa alqau ilaihi salam, ya. Kemudian menyampaikan salam atau hormat kepada imam atau khalifah. Kemudian wal imamu yumahidu uzrahum, imam atau khalifah itu kemudian menerima uzur atau alasan mereka kenapa bikin negara sendiri. Wa yasusu amrahum, kemudian imam itu mengatur urusan mereka. Fa'in ra'a takrira man nasabuhu fa'ala. Kalau imam menganggap bahwasanya yang diangkat itu memang layak untuk dijadikan penguasa, dilakukan, yakni biar aja mereka jadi penguasa tadi. Wa in ra'a taghyiral amri fa ra'yuhul matbu'. Kalau dia berpendapat ini harus diganti, maka pendapatnya yang diikuti. Ini jelas saya rasa di dalam pandangan Imamul Haramain Al-Juwaini, ya imarah itu boleh. Beliau membahas ini ketika ada khilafah yang tidak sampai, beritanya nggak sampai, mereka nggak bisa menjangkau perintahnya itu ke wilayah tersebut. Tapi ketika bisa dijangkau, nggak ada alasan untuk tidak menjadikan sebagai satu kesatuan. Dan di fikih Islam ini juga ada, ini buku lama ini, nah, fikih Islam, Sulaiman Rasyid, ulama Nusantara. Ya, fardu kifayah atas umat Islam untuk berusaha mencari jalan untuk menyatukan pimpinan. Ya, kewajiban ini tetap hingga tercapainya tujuan yang diinginkan, yaitu bersatunya seluruh umat Islam di bawah pimpinan seorang khalifah. Ada di bukunya ini ada. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini terkait imarah dan khilafah.
Jadi dari hukum syaroknya itu sebetulnya jelas.